Ya, dialog kita lanjutkan kembali sebelum ke narasumber kita simak kutipan pernyataan berikut ini. Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri mengatakan karena itu posisi Partai Golkar dan KMP hanya bertindak sebagai penyeimbang, bukan musuh, bukan oposisi. Orang mengatakan kalau penyeimbang banci, saya bilang tidak. Kalau oposisi semua ditentang, kalau penyeimbang yang baik harus disupport, yang kurang baik didiskusikan. Ini menarik sebetulnya pernyataan kata didiskusikan di sini ya. Kalau kita bicara politik ini nampaknya memang fleksibilitasnya tinggi ya Bang Ikrar ya. Ini kata-kata didiskusikan, terus juga sebelumnya pada pertemuan kemarin juga ini tidak ada deal-deal politik. Ini kan sebetulnya bagi orang-orang tertentu rasanya tidak mungkin ini Bang Ikrar. Gimana tanggapannya? Ya kalau kita lihat sih dari sisi deal politik kayaknya enggak juga ya. Kenapa demikian? Karena Jokowi itu orangnya tegas ya. Artinya dia tidak mau ada tawar-menawar politik dalam kaitannya dengan penentuan kabinet misalnya kan. Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Sementara kalau kita lihat dari sisi Abu Rizal Bakri sendiri kan dia tetap teguh juga untuk tetap berada di koalisi Merah Putih atau koalisi pendukung Prabowo ya. Jadi itu yang kita lihat sekarang ya. Tapi ini kan cuma sampai saat ini. Kita nggak tahu nanti 6 bulan ke depan atau kemudian 3 bulan dan yang dimunculkan di media. Ya. Ya itu yang muncul di media ya. Tapi kalau saya lihat dari bahasa tubuh kedua pemimpin politik ini ya, baik Jokowi ataupun Abu Rizal Bakri ketika memberikan pernyataan pers itu ya atau konferensi pers itu, saya lihat bahwa tidak ada dusta antara yang mereka katakan kepada pers dengan apa yang dibicarakan ya. Kita bicara politik ini. Ya betul. Tapi yang jadi persoalan itu apakah kemudian posisi Golkar sebagai penyeimbang itu akan tetap sebagai penyeimbang atau kemudian nanti malah bisa lebih keras ketika pemerintahan sudah berjalan ya. Kenapa demikian? Karena Golkar ini kan unik ya. Uniknya gini, ketika dia juga misalnya berkoalisi dengan Partai Demokrat selama 10 tahun, pada saat yang bersamaan Partai Golkar di parlemen itu malah kemudian ingin melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan ya di dalam parlemen itu. Makanya kemudian tidak sedikit ketegangan antara Golkar dengan Partai Demokrat ya yang sama-sama berada di pemerintahan. Makanya kemudian waktu itu SBY membentuk sekretariat bersama misalkan dengan dipimpin Abu Rizal Bakri pada saat itu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, dan kalau kita lihat bahwa posisi Golkar sekarang seperti itu sebetulnya tidak ada perbedaan antara Golkar ketika berada di koalisi SBY JK ataupun SBY Budiono dengan Golkar. Atau sebetulnya Anda melihat sebetulnya Golkar juga seperti pada saat di koalisi Indonesia Bersatu Jilid 2 itu untuk berada di kabinetnya Jokowi saat ini enggak? Itu lagi-lagi tergantung pada hasil Munas nantinya ya. Kita lihat saja apakah kemudian Abu Rizal Bakri itu masih sangat kuat untuk kemudian bisa bertahan sebagai ketua umum dengan hasil dari Munas itu. Maksud saya apakah dia akan maju kembali menjadi ketua umum. Kalau misalnya ternyata Munas Golkar itu dimajukan pada bulan Januari, itu berarti dia cukup kuat untuk kemudian maju kembali menjadi ketua umum dengan misalnya mendekati Dewan Pimpinan Wilayah ya dari semua partai, dari semua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Golkar ya atau DPC itu, dan kemudian apakah dia kemudian mampu untuk kemudian menggalang kekuatan untuk paling tidak ada pemilihan tapi musyawarah mufakat ya. Kalau kemudian dia bisa mencapai sampai musyawarah mufakat, di situ menunjukkan bahwa dia memang masih firm, masih incumbent, masih memegang komando di Partai Golkar. Tapi kalau kemudian nanti ternyata Munasnya itu bulan April, di situ menunjukkan betapa kayaknya dia tidak cukup kuat untuk melakukan itu karena manuver-manuver dari calon lain kelihatannya juga meskipun sebetulnya kalau di Ketua Umum Golkar kalau saya tidak salah baca itu ada semacam etika biasanya cuma 1 kali ya Bang Happy ya. Setelah itu biasanya digantikan. Seperti tergantung itu juga kalau kemudian memang pemilik suara DPD masih mengharapkan atau masih meminta. Kondisinya seperti apa saat ini Bang?
Masih dinamis. Masih dinamis, masih ya? dinamis. Dalam arti bahwa semua punya kemungkinan untuk bisa ARB sendiri bisa tetap menjadi ketua umum, tapi juga ada calon-calon lain yang juga memunculkan dirinya bahwa atau dimunculkan dan punya peluang juga untuk menjadi ketua umum. Kita akan sambungin di segmen berikut nanti.